pagi, ketemu lagi dengan saya di channel India Nazara. Kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai usaha ya atau bisnis dalam masa pandemi. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke dalam IG maupun WA saya, Kang, gimana sih kita create money atau kita memulai bisnis baru dalam masa pandemi? Karena banyak sebagian dari kawan-kawan kita, teman-teman kita saat ini sedang kena PHK, kemudian mereka banyak waktu luang di rumah, sehingga mungkin mikir-mikir ya mau mulai bisnis apa seperti itu. Nah, yang simple mungkin salah satunya adalah bisnis di bidang otomotif. Kenapa saya bilang simple? Karena teman-teman hanya perlu beli kendaraan, kemudian perbaikin sedikit, mungkin dibersihkan, kemudian dijual, selesai. Nah, sesimpel itu. Nah, tapi seperti apa sih teknisnya? Nah, mari kita mungkin bisa sharing ya dari pengalaman saya mungkin sedikit-sedikit. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama kita mesti paham dulu ya mengenai seluk-beluk dunia otomotif, terutama mungkin kendaraan. Jadi Anda harus menentukan dulu nih sesuai dengan modal kita, apakah mau masuk ke segmen mobil bekas atau kita mau ke motor bekas. Semuanya menarik sebenarnya. Nah, tapi ada beberapa trik atau tips yang perlu Anda ketahui supaya dalam memulai bisnis ini kita bisa survive walaupun kita pelan-pelan. Yang pertama adalah sebenarnya prinsip jual belinya dulu deh. Jual beli itu kan kita harus beli kendaraan atau beli barang semurah mungkin, kemudian kita bisa menjualnya kembali dengan harga pasar, atau kalau tidak ya harga di atas pasar sedikit. Nah, itu baru kita bisa mendapatkan keuntungan. Apabila kita sudah melakukan pembelian kendaraan itu mungkin mahal, tentu saja kita akan sangat sulit untuk dapat menjualnya dengan harga pasar. Karena saat ini di era keterbukaan sangat mudah mengakses informasi mengenai harga kendaraan. Jadi itu yang Anda mesti hati-hati. Bagaimana mungkin teman-teman bisa menjual kendaraan apabila harganya sudah mahal. Nah, sehingga yang perlu kita ketahui adalah kita melakukan riset dulu kecil-kecilan. Mungkin kita bisa lihat di media online, di iklan OLX katakan, atau Carmudi. Kita bisa riset beberapa hari, kita akan lihat nanti berapa sih sebenarnya harga kendaraan yang saat ini banyak diperjualbelikan. Nah, dari situ kita akan tahu, kita akan familiar mobil apa, tipe apa, tahun berapa, harganya berapa, ya. Kemudian segmen pasarnya seperti apa. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya kendaraan apa saja itu ada segmennya. Baik itu kendaraan niaga maupun kendaraan komersial atau kendaraan hobi, itu semua ada segmennya. Jadi jangan khawatir, mungkin kita kalau misalnya berpikiran, wah kalau saya beli mobil Eropa akan jualnya susah. Tidak, karena itu segmented. Jadi ada orang yang memang gemar mobil Eropa, ada juga orang yang gemar mobil Jepang, ada orang yang inginnya mobil niaga, ada orang yang senang mobil yang kebanyakan. Jadi menurut saya sih mudah aja gitu loh. Jadi kita nggak usah terlalu ribet mikirin kita harus jual mobil, kita harus beli mobil sejuta umat supaya kita bisa menjualnya kembali dengan mudah. Nggak juga sih. Menurut saya mudah-mudah aja gitu. Karena semua tadi segmented, semuanya ada peminatnya masing-masing. Tinggal bagaimana mobil kita itu bagus, menarik, sehat, dengan harga terjangkau. Nah, itu yang menjadi pertimbangan konsumen biasanya. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama tadi Anda harus mendapatkan mobil dengan harga yang murah.
atau harga di bawah harga pasar. Jangan Anda beli mobil di atas harga pasar, sehingga bagaimana kita bisa menjualnya. Karena pada saat kita melakukan pembelian kendaraan mobil bekas, itu pasti ada spare dana untuk perbaikan. Minimal itu kita harus memperbaiki apa yang tampak oleh mata. Jadi misalnya kita harus lakukan perbaikan pada bodi bagian luar, catnya harus kita bikin mulus kembali, kemudian juga interiornya mesti diperbaiki. Nah, terus kemudian juga perbaikan ke bagian mesin itu sangat penting ya, dan perlengkapan aksesoris lainnya. Karena konsumen biasanya rewel juga ya. Kalau misalnya AC-nya nggak dingin, mereka protes. Kalau susah di starter, mereka nggak mau beli, ya kan? Dan kalau misalnya dia lihat velgnya aja kurang menarik atau bannya gundul dan botak, mereka malas beli. Nah, hal seperti itu sebenarnya perlu pengetahuan khusus. Jadi yang pertama tadi Anda mesti tahu tipe mobil, kemudian tahun, harganya berapa, pasarannya berapa. Yang kedua Anda juga mesti tahu ya, yang kedua ya, pada saat Anda melakukan pembelian nanti akan melakukan perbaikan. Di mana sih sebenarnya gitu loh, bengkel-bengkel di lokasi kota Anda, kota teman-teman yang memang bisa kita datangin untuk kita lakukan perbaikan dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Nah, jangan sampai juga misalnya kita ke bengkel resmi, wah itu nggak bakalan masuk harganya ya. Dan juga bengkel itu tidak satu ya. Jadi biasanya yang baik itu adalah beberapa bengkel kita harus punya pengetahuan untuk, atau kita punya relationship untuk kita bisa datangin dalam rangka kita melakukan perbaikan. Jadi misalnya kalau kita mau betulin knalpot, ya kita harus ke bengkel knalpot gitu. Kalau kita mau betulin AC, jangan kita ke bengkel mesin. Mereka nggak paham kok, mereka pahamnya AC gitu. Nah, demikian juga kalau kita mau perbaikan bodi, kita harus ke bengkel las ketok Duko. Nah, itu Anda harus tahu dulu, harus paham. Jadi kita harus survei dulu. Gimana sih kira-kira misalnya bengkel yang bisa kita datangin, yang murah, kemudian hasilnya bagus. Nah, itu bisa jadi langganan kita untuk referensi. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga kemudian Anda harus ngerti juga nih sedikit-sedikit mengenai mobil. Nah, jadi jangan buta-buta amat gitu loh. Jadi Anda harus baca-baca banyak referensi ya. Kemudian Anda juga harus tanya-tanya teman, ikut klub. Misalnya Anda beli mobil Eropa gitu, Mercedes. Anda harus tahu tuh karakternya seperti apa, tipe E-Class, C-Class, misalnya A-Class atau G-Class, itu masing-masing punya ciri tersendiri. Misalnya ya, mereka punya, untuk misalnya keluaran tahun sekian, mereka punya kelemahan di mana, Anda harus tahu gitu. Sehingga kalau misalnya kita sudah mengetahui karakteristik daripada masing-masing kendaraan tadi, kita akan lebih mudah untuk mengkalkulasi biaya misalnya pada saat kita melakukan restorasi atau perbaikan. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling penting nih pada saat Anda melakukan pembelian kendaraan. Tadi misalnya Anda sudah lihat iklan, kemudian harganya menurut kita di bawah harga pasar sudah, dan kita akan lakukan visit atau survei ke pemilik kendaraan. Nah, Anda harus periksa semua deh tuh ya, yang terlihat, yang tampak fisiknya maupun yang tidak tampak. Nah, jadi misalnya yang terlihat itu umumnya yang sangat kelihatan adalah bagian bodi ya, cat dari depan, kiri, kanan, samping, belakang. Anda mesti lihat itu ya. Memang mobil bekas itu nggak ada yang perfect, pasti ada aja gitu cacatnya ya. Ada baret lah, ada bempernya yang rusak ya kan. Nah, itu nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa, asal masih kita bisa kalkulate. Misalnya nih, katakan nih kalau misalnya ada cacat pada bumper, kita udah bisa langsung tahu nih satu bidang ini paling ongkosnya 500.000 udah mulus kembali gitu. Nah, itu kita masukkan dalam catatan kita. Oh, ini costnya 500.000 untuk perbaikan bumper depan misalnya gitu kan. Kemudian lampunya udah kusam. Nah, Anda harus tahu tuh gimana cara moles lampu sendiri ya, atau kalau enggak ke tukang poles. Anda harus kalkulate misalnya berapa harga poles. Itu udah kebayang langsung di benak kita.
Nah, kemudian juga setelah bodi luar kita lihat mulus, kita anggap kerusakannya minor lah ya, itu boleh kita pertimbangkan. Yang kedua, kita masuk ke bagian interior. Nah, kalau interior ini agak ribet, agak sulit ya, karena kalau bodi luar itu mudah perbaikannya. Kalau interior rusak, apalagi mobil Eropa ya, itu sangat sulit untuk melakukan restorasi atau perbaikan. Nah, sehingga lebih baik Anda beli itu mobil yang interiornya masih orisinil, jadi jangan diganti door trimnya, apalagi kemudian di red trim joknya. Memang kelihatannya sih bagus ya aksesorisnya, tapi kebanyakan konsumen maunya yang orisinil, yang masih asli pabrikan. Kemudian juga lihat dashboardnya rapi, nggak ada yang retak, ya kan? Nah itu dulu, lihat karpetnya. Nah Anda juga mesti perhatiin deh tuh, kalau karpetnya sudah bau ya atau busuk ya, itu mungkin mobil bekas kebanjiran, itu mendingan jangan dibeli deh ya. Nah, kemudian setelah Anda lihat tadi eksterior interior sudah bagus ya, kita cek hidupkan mesin. Nah mesin juga pasti kita sebagai orang awam ya nggak begitu ngerti mesin, tapi kan kalau misalnya mobil itu mengalami kerusakan, itu sangat mudah sebenarnya mendeteksinya ya. Misalnya waktu pada kita starter aja susah hidup, nah itu menjadi pertanyaan. Kemudian setelah hidup mungkin suaranya kasar ya, wah ini juga pasti ada kerusakan ya. Mungkin suaranya nggak kasar ya, tapi RPM-nya turun naik gitu ya, waduh nggak langsam, ini pasti ada elektrikalnya yang nggak beres gitu ya, ECU dan sebagainya. Karena mobil-mobil saat ini yang sudah injection, yang menggunakan teknologi terkini, itu biasanya semuanya computerized. Nah itu juga menjadi pertimbangan ya. Berapa sih misalnya kalau ECU-nya rusak dan sebagainya ya, atau airflow dan sebagainya. Nah paling aman sih Anda bawa aja mekanik atau montir ya, kenalan kita pada saat kita melakukan pengecekan kendaraan. Murah kok, palingan kita kasih ongkos transport atau uang rokok aja ya. Montir kita yang langganan itu mereka juga akan melakukan analisis. Tapi kalau mau lebih detail ya pada saat Anda setelah bayar DP, kita bilang dulu pada saat sebelum pelunasan kita mau cek nih ke bengkel. Itu bisa juga. Kalau mau cek ke bengkel, kalau ke bengkel resmi pengecekan aja sebenarnya murah loh. Cuman palingan sekitar 200.000 itu mereka sudah bisa print out apa saja sih item kerusakannya. Nah itu kita sudah ada biasanya biaya penggantian. Jangan kita juga bisa estimasi, nggak semuanya kita harus ganti. Tapi kalau bengkel resmi kan pastikan seluruh kerusakan dideteksi. Nah paling 20% 30% lah yang harus kita ganti, itu yang kita bisa spare sebagai cost kita gitu. Nah kalau kita udah itu kita buka kap mesin ya, kita lihat mesinnya bersih atau tidak, ya kan. Kemudian kita perhatikan ada getaran atau tidak. Kalau ada getaran berarti itu ada engine mounting yang mesti diganti. Engine mounting spare partnya sih murah, cuman mungkin ongkos pasangnya mahal ya. Kemudian kita lihat juga, kita buka tuh radiatornya, ya kan. Waktu pada saat digas sedikit, jeng gitu ya, itu apakah muter airnya. Nah itu kita harus tahu gitu, seperti itu ya kan. Kemudian kalau mesin diesel gitu ya lagi hidup, kita cabut itu olinya, nah, dia ngebul nggak gitu, tempat colokan oli dia ngebul nggak. Kalau ada asap itu berarti misalnya udah ada kompresi di mesin ya. Itu Anda harus ngerti dikit-dikit lah mengenai itu. Kemudian ngelitik atau tidak ya nggak. Nah bagusnya sih Anda lakukan test drive. Jadi pada saat test drive kita bisa banyak menguji ya, akselerasi mesinnya, kemudian kebisingannya, kemudian tarikannya tadi ya, kemudian juga transmisinya kita bisa dengerin halus atau tidak gitu kan, masuk giginya smooth atau enggak. Kemudian juga rem, gasnya itu kita bisa rasakan gitu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah kaki-kaki ya. Kalau misalnya kita lakukan test drive, kita cari jalur yang rusak, yang bergelombang, kita akan merasakan getaran daripada kaki-kaki mobil, apakah banyak bunyi atau memang senyap. Nah itu menjadi pertimbangan.
Ya paling paling sering sih ya yang kena adalah aki-aki ya, terot, bocoin ya, itu udah mesti kena. Tapi kalau yang komponen itu spare partnya sebenarnya banyak dan nggak terlalu mahal. Yang mahal itu biasanya Rextir ya. Rextir itu mahal. Kalau sudah geter, itu bisa puluhan juta, itu agak mahal. Nah, jadi Anda harus tahu juga seperti itu ya. Jadi itu yang mesti kita perhatiin. Kemudian kelistrikan, kita tes semua lampunya, lampu depan, lampu senja, lampu malam, lampu sen, itu kita tes ya. Kemudian lampu sennya juga, elektriknya, power window, power steering, central lock, semua jalan nggak gitu. Nah itu harus kita spare juga tuh berapa kosnya kalau ada kemacetan atau perbaikan seperti itu. Nah kalau semuanya sudah bagus, sudah beres, ya kita sudah test drive bagus, ya kan. Tinggal kita lihat kolongnya tuh. Biasanya juga kalau untuk mobil pickup niaga, double cabin dan sebagainya kan gampang ya. Kita bisa nengok ke bawah, kita akan melihat gitu ya, sasisnya apakah ini bekas off-road atau enggak gitu, bekas proyek, bekas tambang atau bukan ya, seperti itu. Nah kalau mobil sedan cukup sulit juga untuk mendeteksi, karena kita harus lihat ke kolongnya ya. Nah seperti itu, atau kita naikin aja di tempat cucian mobil, itu akan kelihatan. Kita juga lihat knalpotnya apakah bagus atau bocor ya, sering terjadi seperti itu. Anda juga mesti perhatiin tuh rodanya ya, bannya ya. Dan kadang ban depan sama ban belakang beda-beda tuh mereknya gitu ya. Kemudian tingkat keausannya. Nah kalau misalnya masih ya di atas 50% oke lah ya. Tapi kalau sudah 20% Anda harus kalkulasi juga tuh penggantian ban. Mungkin nggak perlu baru, yang second juga masih mumpuni, asal bisa layak dipakai gitu ya, setahun 2 tahun lagi. Nah seperti itu kita bisa spare biaya tadi. Nah yang keempat adalah yang paling penting nih sebenarnya, legalitas. Jadi Anda harus tanya juga mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan seperti BPKB ya, buku pemilik kendaraan bermotor, kemudian STNK, B, surat tanda kendaraan bermotor, kemudian juga fakturnya ada enggak ya. Anda juga mesti lihat kalau mobilnya enggak ada kirnya ya, kirnya. Nah biasanya kalau pajaknya lama mati itu juga agak sulit ya untuk melakukan, kalau sudah terblokir ya, untuk melakukan pembayaran pajak. Nah itu juga menjadi kalkulasi kita ya. Biasanya mobil itu bisa dijual murah, tapi mungkin pajaknya matinya lama sekali ya. Nah Anda harus hitung, harus kalkulat, termasuk nanti dendanya, kemudian biaya balik namanya, kalau misalnya luar kota mutasinya berapa, itu harus kita kalkulasi ya. Jadi itu gampang tuh sebenarnya kalkulasinya ya kan. Di STNK itu bisa terlihat ada biaya-biaya ya, biaya PKB, pajak kendaraan bermotornya berapa ya, kemudian dendanya, mutasinya itu ketahuan, bisa kita kulit. Tinggal kita kalikan aja berapa tahun tunggakan pajaknya, kemudian juga nanti kira-kira tarif dendanya berapa, dan mutasinya biasanya murah aja kok, sekitar 1-2 jutaan per kendaraan kalau ke daerah. Cuma mungkin agak lama waktunya ya pada saat kita akan melakukan mutasi balik nama kalau misalnya luar daerah. Jadi selain tadi legalitas, kita juga mesti tanyain ya, apakah manual owner's booknya masih ada, buku servisnya masih, recordnya masih ada nggak. Itu bisa lihat tuh, kalau misalnya mobil tangan pertama ya, kemudian recordnya masih bengkel resmi, kita bisa lihat, wah udah nih pasti mobil bagus lah ya, itu kita ambil aja gitu. Apalagi kita bisa tawar dengan harga yang murah. Nah kalau mobil lama biasanya sih nggak kelihatan lagi itu record servisnya. Nah itu tadi yang tips yang di awal tadi Anda bisa pergunakan untuk Anda bisa melakukan pembelian. Nah setelah selesai kita lakukan tahap tadi, kita harus melakukan pengecekan juga nih ke Polda atau ke Samsat mengenai keabsahan legalitas dokumen. Itu Anda bisa esek-esek ya, nopol sama noka nomor chassis sama nomor mesinnya apakah sesuai dengan yang tertera pada SNK dan
BPKB. Apabila itu tidak sesuai ya Anda nggak usah beli deh ya, karena akan bermasalah di kemudian hari. Anda pasti akan sangat sulit untuk menjualnya kembali. Nah, jadi kalau itu sesuai, oke, itu baru legalitasnya dianggap sudah sah. Kemudian Anda lakukan pembayaran, mungkin bisa DP dulu, setelah itu lakukan pelunasan, nah, baru deh setelah lunas kita bawa pulang, kita lakukan perbaikan kecil-kecilan dulu aja ya. Nanti kalau misalnya bempernya rusak ya kita cat ulang, ya kan. Ada yang kekurangan spionnya nggak ada, kita belikan. Mungkin lampunya sudah pecah, kita ganti, seperti itu. Nah, dan perbaikan-perbaikan lainnya termasuk perbaikan mesin, AC-nya kalau nggak dingin diservis ya, sehingga pada saat kita menjual mobil dalam kondisi baik dan layak pakai serta prima, seperti itu. Nah, berapa sih kita jualnya? Jadi kita lihat lagi kan, tadi kita harga beli berapa misalnya, kemudian ongkos perbaikannya berapa. Setelah itu kita lihat harga pasarnya berapa. Bagusnya sih kita naikin sedikit daripada harga pasar ya, supaya ada spare buat tawar menawar, seperti itu. Gimana cara jualnya? Mudah kok. Jual itu bisa di mana aja. Kita bisa misalnya tawarkan ke teman-teman, bisa lewat grup WhatsApp, bisa kita masukkan ke online, OLX, Carmudi dan lain-lain, banyak sekali gitu ya situs-situs penjualan mobil online. Kemudian bisa juga kita pajang aja di pinggir jalan atau depan rumah, ya kan? Nah, itu mudah kok, nanti tulisin di situ for sale atau dijual ya. Jadi kasih nomor telepon, nanti orang yang lewat juga bisa kalau tertarik dan mereka butuh kendaraan, mereka juga bisa menghubungi Anda gitu. Nah, setelah mereka lihat ada yang hubungin kita, ya tentu kita negosiasi ya. Kita negosiasi, mereka suruh datang. Banyak loh yang nawar-nawar di online itu, nanyain harga net, berapa harga netnya. Ya Anda nggak usah kasih tahu harga netnya dulu lah. Yang penting Bapak kalau minat datang dulu aja gitu. Nanti kita nego di rumah. Biasanya kalau yang gitu umumnya cuma nawar lari ya. Jadi mereka iseng-iseng nawar gitu ya, tapi nggak serius. Jadi kalau orang udah datang ke rumah itu kita hargain. Artinya mereka itu, atau datang ke showroom kita itu artinya mereka serius lah untuk benar-benar ingin membeli kendaraan. Nah, itu kita layani dengan baik ya. Prinsipnya Anda jangan bohong deh. Pokoknya sampaikan aja apa adanya ya. Jadi kelebihan mobil ini ABCD, kelemahannya DEF gitu. Jangan sampai kita menyembunyikan kelemahan mobil, misalnya ada kerusakan kita bilang bagus gitu. Nah, itu akan membuat orang kecewa. Jadi di bisnis itu yang penting adalah kejujuran. Kalau misalnya satu orang kecewa, itu tersebar kemana-mana, wah Anda akan sulit untuk berbisnis selanjutnya ya. Jadi lebih baik sampaikan aja apa adanya. Kalau mereka interesting pasti dibeli, dan percaya deh rezeki nggak kemana gitu loh, karena semua sudah ketakar. Nah, jadi insya Allah itu sangat mudah ya, tips dari saya. Jadi kalau misalnya Anda kena PHK, kemudian bingung mau beli apa, coba aja deh mulai dulu bisnis kendaraan, bisnis mobil, jual beli mobil, jual beli motor. Gampang sebenarnya ya, tergantung daripada minat dan kemampuan serta kesiapan modal Anda gitu. Nah, itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan di share, subscribe, jangan lupa klik loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.